Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Hadijah, Bapak Hadi Purnomo MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan, Bapak Ibu pengelola kantin, Bapak Ibu petugas kebersihan, serta Ananda siswa kelas 6 yang Ibu banggakan. Di siang hari ini saya Budian ingin mengajak panjenengan semua, kita semua untuk melakukan diskusi singkat terkait identifikasi pemetaan aset sekolah. Nah, kenapa saya mengundang panjenengan semua? Karena kita adalah satu kesatuan yang utuh, warga sekolah dari SD Hadijah. Jadi sebelum kita mulai identifikasi, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Anggota diskusi kita hari ini ada Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat saya, Bapak Ibu Guru, kemudian Bapak Ibu Tendik atau karyawan, ada Ibu Wali Murid, kemudian ada 3 murid, ada Ibu Pengelola Kantin atau Koperasi, kemudian Bapak CS atau petugas kebersihan, dan 1 tokoh masyarakat, Bapak RT yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Baik, selanjutnya tujuan diskusi kita hari ini nggih Bapak Ibu, yang pertama kita akan mengidentifikasi secara kolaboratif tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki di sekolah kita di SD Hadijah. Yang kedua, dengan adanya diskusi ini semoga bisa memberikan paradigma perubahan berpikir positif untuk dapat mengembangkan potensi sekolah. Nah, di sini saya minta bantuan pada panjenengan semuanya untuk menuliskan atau mengungkapkan 3 kata terkait bagaimana kondisi pendidikan di sekitar kita, atau mungkin lebih khususnya di SD Hadijah. Bisa diungkapkan dengan 3 kata, misalkan kaitannya sama sehari-hari 3 kata, saya makan bakso, 3 kata ya. Jadi ini terkait bagaimana menurut Bapak Ibu semua dan anak-anakku semua kondisi pendidikan di sekolah kita atau di kota Surabaya itu sendiri. Gitu. Ada yang mau menyampaikan duluan atau diurut mawon ya dari Bapak Kepala Sekolah, monggo. Kondisi pendidikan di SD Hadijah. Nggih, 3 kata. Religius. Menyenangkan. Yang ketiga kompetitif. Religius, menyenangkan, dan kompetitif. Baik, berikutnya dari Bapak RT 3 kata yang bisa menggambarkan kondisi sekolah kita. Yang saya kenal sekolah Hadijah itu baik, dikenal banyak orang, dan maju. Religius, kompetitif, baik, dikenal banyak orang, maju. Kemudian dari Bapak Ibu Guru perwakilan 1, monggo. 3 kata yang menggambarkan kondisi sekolah kita saat ini. Monggo Bu Rosi. Kegiatan belajar yang menyenangkan. Kegiatan belajar yang menyenangkan. Dari Tendik 1, Pak Thohir monggo, atau Bu Eka. SD Hadijah pendidikannya mempunyai pendidikan yang kompetitif. Pendidikan yang kompetitif. Pendidikan kompetitif, enjoy. Oke, dari murid-murid sekalian 3 kata, diwakili 1 anak aja. Berakhlak karimah dan menyenangkan. Religius, menyenangkan, berakhlak. Baik. Nah, pengantar ini 3 kondisi saya lihat itu sudah banyak hal-hal positif berarti ya yang ada di sekolah kita.
Selanjutnya yang akan kita bahas diskusikan, bahwasanya sekolah kita ini adalah diibaratkan sebuah ekosistem. Nah, ekosistem adalah interaksi antara ada unsur hidup dan tak hidup. Sama seperti halnya sekolah, ada faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Antara kedua unsur ini saling berinteraksi, ya, saling membutuhkan sehingga bisa menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Coba dalam sehari-hari, benda tak hidup apa yang mungkin dibutuhkan Zaza saat sekolah itu apa satu, Nak? Fokus untuk belajar. Fokus untuk belajar. Selain itu kalau benda, berupa benda? Pensil. Nah, sehari-hari membutuhkan pensil, berarti ada interaksi antara Zaza sama pensil. Nah, selanjutnya faktor biotik yang ada di ekosistem kita ada murid, kepala sekolah, guru, staf atau tendik, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, dinas terkait dan pemerintah daerah. Dan faktor abiotik yaitu penunjangnya ada keuangan, ada sarpras dan juga lingkungan alam. Nah, Bapak Ibu, diskusi kita siang hari ini yaitu kita akan membangun pandangan tentang pendekatan berbasis aset atau asset based approach. Apa sih bedanya dengan pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach? Namanya kekurangan berarti kita memandang atau berpusat pada kekurangan yang kita miliki. Sedangkan kalau berbasis aset kita akan fokus pada apa yang kita miliki. Kalau deficit based approach tadi apa yang tidak kita miliki, kita fokusnya di situ. Kalau yang aset apa saja yang kita miliki untuk kita kembangkan. Nah, ini terkait berbasis pada kekurangan dan aset perbedaannya. Kalau kekurangan fokus pada masalah, sedangkan berbasis aset itu fokus pada kekuatan. Kalau berbasis kekurangan kita akan berkutat pada masalah utama, tetapi kalau kita berpikir berbasis aset kita akan membayangkan masa depan. Mengidentifikasi kebutuhan kekurangan, kalau aset berpikir tentang kesuksesan yang akan diraih. Intinya kalau berbasis kekurangan kita akan fokus pada hal negatif, kalau berbasis aset kita fokus pada hal positif. Sehingga bisa muncul sikap atau sifat seperti ini. Kalau kita fokusnya hanya berbasis kekurangan, akan muncul keras kepala, mungkin sedikit cerewet, arogan, penakut dan kaku. Tetapi kalau kita berpikirnya berbasis aset, kita akan teguh, suka berkomunikasi, berani mengungkapkan pandangannya, berhati-hati dan suka dengan keteraturan. Nah, seperti contohnya ini Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, berbasis kekurangan, ada kalimat mana bisa kita melakukan eksperimen sains IPA di sekolah, kan kita nggak punya laboratorium. Nah, tetapi kalau kita berpikir berbasis aset, coba kita cari tahu alat bahan apa saja yang ada di sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan eksperimen ini. Artinya yang berbasis kekurangan itu menyatakan untuk tidak mengadakan praktikum karena tidak mempunyai alat atau ruangan, sedangkan yang berbasis aset tetap mengadakan praktikum dengan alat dan bahan apa saja yang sudah ada di sekolah tanpa perlu mencari keluar. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini nanti 7 aset yang akan kita identifikasi bersama. Kita akan bersama-sama mencari aset manusia di sekolah kita ada apa saja: sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama dan budaya. Nah, contohnya aset manusia yaitu SDM yang berkualitas, SDM dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, bisa siapapun, jadi person ya, perorangan. Kemudian modal fisik ini berupa bangunan, infrastruktur atau sarpras. Selanjutnya modal lingkungan alam adalah potensi yang ada di sekolah seperti tanah untuk berkebun, mungkin sekolah kita punya danau atau empang dan sebagainya. Lalu berikutnya modal sosial, bisa berupa norma, aturan yang mengikat. Lalu politik, modal politik ini bisa kerjasama dengan instansi daerah, juga bisa kebijakan dan kekuasaan dari pimpinan sekolah. Contohnya kepala sekolah menggunakan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan. Nah, itu contoh modal politik.
Selanjutnya yaitu modal finansial. Modal finansial ini berkaitan dengan keuangan. Dari mana sumber dana kita untuk penyelenggaraan operasional SD Hadijah. Terus modal budaya dan agama, bagaimana kita memiliki modal budaya yang ada di sekolah kita dan agama, kegiatan apa saja yang sudah ada. Untuk mempertajam atau untuk menggali lebih dalam perbedaan defisit based thinking sama asset based thinking, saya sajikan video singkat berikut ini. FM mode. Line E mode. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja membuat Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus dibicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, Ya. kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah dan sebagaimana diketahui bersama kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu, kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu
ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumah-rumahnya, dan bisa kita susun juga bunga bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau mau sedikit repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang warnai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Oke, baik. Dari video tadi sudah dipaparkan perbedaan defisit based thinking sama aset based thinking. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengidentifikasi 7 aset yang dimiliki SD Hadijah. Ada apa saja berdasarkan beberapa modal ya, 7 modal. Sebentar. Oke. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia. Monggo saya minta sarannya, minta pendapatnya, masukannya. Modal manusia yang ada di sekolah kita ada siapa saja? Yang pertama, kepala sekolah. Terus guru. Kemudian siswa, karyawan, wali murid, siswa sudah. Siapa yang belum masuk? Kantin, modal manusia, petugas kebersihan, pengelola kantin. Ada lagi Bapak Ibu? Satpam, betul, atau petugas keamanan. Ada lagi? Yayasan? Iya enggak? Masuk enggak? Masuk nggih. Yayasan. Ada lagi? Wali murid atau komite ya ini tadi. Ada lagi? Ada lagi anak-anak yang belum masuk? Dinas ya? Kita masukkan dinas pendidikan. Baik, ini modal manusia yang ada di SD Hadijah. Sekarang yang kedua, modal sosial. Modal sosial. Modal sosial tadi yang berkaitan dengan tentang aturan, tentang yang lainnya, interaksi sosial. Berarti apa yang sudah kita miliki Bapak Ibu? Modal sosial, visi misi sekolah. Apalagi yang kita miliki? Apalagi? Peraturan, tata tertib. Peraturan atau tata tertib. Keyakinan kelas nggih. Ya, apalagi anak-anak? Modal sosial yang kita miliki. Musyawarah, rapat, diskusi,
Bagaimana? Setuju mboten? Itu termasuk modal sosial? Belum ya? Oke, nanti kita gali lagi. Sekarang yang ketiga ke modal lingkungan. Nah, ada lingkungan apa saja di sekolah kita? Taman, lapangan, taman atau greenhouse ya, aviari nggih. Kita punya kolam mboten? Nggak ada kolam ikan. Modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar kita. Apa? Kelas nanti masuk ke fisik. Iya. Nggih. Kita punya modal lingkungan itu lingkungan sekitar atau alam, kita punya dekat dengan rumah sakit RSI. Nah, RSI. Kita juga dekat dengan iya. Kita dekat dengan Polsek ya. Polsek. Dekat terminal. Iya, terminal Jayabaya nggih. KBS kebun binatang nggih. Betul. Kita kan pernah memanfaatkan outdoor learning kan nggih ke KBS. Nah, itu ada modal lingkungan dengan sekolah kita. Sekarang yang berikutnya modal fisik atau bangunan atau sarana. Perpus, UKS, ruang kelas, lab IPA, kelas, perpustakaan, kantin, UKS, lab IPA, lab komputer, ruang musik, auditorium, nggih, ruang tata usaha, ruang sebelah, ruang guru, aula, koperasi, hadijamat. Betul. Iya. Kantin sampun, toilet, ATM. Nah, tempat parkir. Kita punya tempat parkir 2 lantai ya. Tempat parkir 2 lantai. Ternyata banyak sekali modal fisik kita. Kurang 3, yaitu modal politik. Modal politik, napa Bapak? Itu terkait dengan peraturan-peraturan. Peraturan. Peraturan dari yayasan, peraturan dari kementerian, Iya, SOP, yayasan, terus kalau kerjasama dengan puskesmas bisa masuk mboten Pak? Kerjasama nggih, puskesmas. Kita biasanya imunisasi. Bank Jatim. Wonten malih Pak RT mungkin ada masukan? Dengan pemborong, nggih. Nggih Pak Ruhan, ada tambahan lagi? Kerjasama kita sama Bank Jatim, Puskesmas, sementara ini 2. Oh, BPJS ya? Nggih, kerjasama BPJS. UNUSA, betul sekali. Kerjasama UNUSA.
BPJS Kesehatan sama tenaga kerja. Baik, sekarang kita coba beralih ke modal finansial. Nah, modal finansial. Sumber keuangan kita selama ini yang sudah kita ketahui ada dari mana saja? SPP. Dana bos dari pemerintah. Koperasi, laba dari koperasi. PPDB, kegiatan ya berarti ya. Dana PPDB. Ada lagi Bapak Ibu? Buku, ya masuk di kegiatan ya, atau buku. Yang dari pemerintah ini bos saja atau bos saja ya Pak? Oke. Dana apa Pak? CSR. Oh, CSR. Yang terakhir modal budaya dan agama. Ada apa saja Bapak Ibu yang kita miliki? Apa? Keaswajaan. Oke. Istighosa termasuk keaswajaan nggih. Terus tartil. Tartil itu masuk keaswajaan badan. Programnya sendiri-sendiri. Terus apalagi? Pembiasaan sholat berjamaah ya. Pembiasaan siswa haid ya, siswa berhalangan juga. Ya, sholat kita masukkan sini aja ya, keaswajaan. Terus modal budaya 5S, senyum sapa salam. Asap, ada sampah ambil buang. Apa ada itu budaya tari daerah nggih. Budaya tari daerah. Napa malih Bapak Ibu? Ada lagi modal budaya dan agama? Masuk ke aswajaan. Qiratul awam seperti pembiasaan hari Jumat tadi, Asmaul Husna, kita kemas di keaswajaan. Baik, alhamdulillah. Mungkin ketika nanti kita sambil berjalan waktu menggali lagi, akan kita temukan lagi modal-modal atau aset yang sebenarnya banyak dimiliki oleh SD Hadijah. Dari 7 aset ini mulai modal manusia, kita hari ini sudah menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 modal atau aset manusia yang ada di SD Hadijah. Yang berikutnya modal sosial ada 3, modal lingkungan ada 7, kemudian modal fisik paling banyak nggih ada 15 insya Allah. Kemudian modal politik ada 4, modal finansial ada 5, dan modal budaya atau agama ada 6. Nah, baik Bapak Ibu, harapannya setelah pertemuan kita hari ini, kedepannya saat kita mulai merencanakan program atau kegiatan yang ada di sekolah, kita sudah tidak lagi bingung, oh kita nggak punya ini, kita nggak punya itu, gitu nggih. Jadi misalkan kayak modal fisik atau sarana itu sebenarnya kan banyak. Termasuk yang saya pakai ini, mikrofon kita punya, tripod kita punya, laptop sekolah ada, komputer. Nah itu hal-hal banyak hal yang bisa kita gali lagi. Tetapi ketika kita membutuhkan alat atau sesuatu untuk menjalankan sebuah program, kita tidak harus berfokus pada kekurangan. Oh kita tidak punya, kita tidak ada dana untuk menyewa panggung,
ya nggak harus kegiatan dibatalkan atau di cancel. Kita bisa pakai panggung dari rak sepatu, dan itu juga pernah terjadi ya dulu saat kita kegiatan senam, kita memanfaatkan aset rak sepatu, kita tidurkan untuk olahraga senam. Baik, dari sini mungkin ada yang ingin mendiskusikan hal lain. Sudah, kalau tidak ada untuk hari ini, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak RT di lingkungan SD Hadijah, Ibu Wali Murid, terima kasih kedatangannya, Bapak Ibu guru karyawan, anak-anak, serta Bapak Ibu petugas kebersihan dan pengelola kantin. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Mari kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.